Oke, halo teman-teman semua. Salam kenal sebelumnya. Saya Lutfi Aryadi, biasa dipanggil Lutfi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait mini capstone project yang saya buat di Visual Studio Code dengan program Python yang bertemakan terkait penjualan barang toko. Nah, untuk lebih spesifiknya, di sini saya membuat terkait penjualan barang toko action figure yang bernama Kido Store. Oke, langsung saja kita masuk ke project yang saya buat. Oke, nah sedikit menjelaskan di sini saya membuat yang pertama itu data awal, di mana data awal ini berisikan terkait product list atau item-item apa aja sih yang dijual di Kido Store. Kemudian di sini saya membuat header item, yaitu yang meliputi product code, name title, karakter, price, dan juga stock. Kemudian ada chart. Nah, di sini fungsinya untuk list kosong. Jadi ketika user melakukan pembelian, item tersebut sudah masuk ke bagian chart ini. Seperti itu. Kemudian di kata pengantar, nah di sini saya membuat ketika program dijalankan maka akan muncul welcome statement, yaitu welcome to Kido Store, temukan action figure anime kesukaanmu, tekan enter untuk masuk ke menu utama. Nah, untuk menu utama ini sendiri, di sini saya membuat main programnya dengan walkthrough. Jadi ketika program ini dijalankan, itu akan secara terus-menerus dijalankan sampai dengan user memilih opsi untuk keluar, maka program itu sudah selesai. Nah, di sini saya membuat dua main point-nya, yaitu sebagai penjual atau pemilik toko, dan kemudian sebagai pembeli. Nah, nanti ketika user memilih apakah sebagai pemilik toko atau sebagai pembeli, itu nanti akan ada menu utamanya juga. Seperti itu. Nah, coba kita jalankan. Oke, sudah keluar ya. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini let's say misalnya kita sebagai pemilik toko nomor satu. Nah, di sini akan ada tampilkan produk, tambah produk baru, update produk, hapus produk, dan kembali ke menu utama. Saya misalnya kita pengen lihat ada item apa aja yang dijual. Sini. Nah, sini sudah terlihat ya produk code, anime title-nya, karakternya, price-nya, dan juga stok barangnya. Kemudian let's say misalkan kita mau menambahkan produk baru atau menambahkan item yang mau dijual. Nah, di sini pertama kita harus membuat dulu terkait produk code-nya. Let's say misalkan anime One Punch Man. Oke, kita bikin OPM1 One Punch Man. Animenya title One Punch Man. Karakternya misalkan Saitama. Stok, sorry, price-nya dulu di misalkan 120.000. Stoknya misalnya kita mau bikin 5. Oke, produk baru berhasil ditambahkan. Nah, jadi ketika kita cek di tampilan produk, itu sudah muncul ya. Di sini ada produk baru, OPM1, One Punch Man, karakternya Saitama, harganya 120.000 dan stoknya 5. Oke, terus kemudian fitur yang berikutnya, misalkan kita mau melakukan update produk. Di sini misalkan let's say kita mau update produk di stok barangnya, ingin menambahkan stok barang, kita update produk. Masukkan produk code yang mau diupdate. Let's say misalnya kita mau update di OP1. Kita mau update stoknya yang awalnya 3. Masukkan dulu produk code-nya OP1. Di sini ada apa aja yang mau kita update. Produk code-nya, name title-nya, karakternya, price, atau stok. Karena kita mau update stok ya berarti kita pilih nomor 5. Nah, masukkan nilai baru. Let's say misalkan ada tambahan di 3 item ya. 3 tambahan item. Stok berhasil ditambahkan. Nah, jadi ketika kita tampilkan produk baru, di sini sudah muncul yang awalnya itu stoknya 3, ketika sudah diupdate ada tambahan 3, jadi totalnya 6. Seperti itu. Nah, kemudian ada fitur hapus produk. Jadi kalau misalkan nih, let's say kita mau menghapus item yang sudah ingin apa istilahnya sudah tidak ingin kita jual ya, itu bisa kita hapus. Misalkan di sini kita mau hapus di Demo Slayer dengan karakternya Zenitsu misalkan. Oke, kita hapus. Nah, di sini kita hapus berdasarkan produk code-nya DS2. Jadi produk berhasil dihapus. Jadi ketika kita tampilkan produk lagi, nah di sini sudah tidak menjual DS2 ya, sudah tidak ada DS2. Zenitsu sudah dihapus dari item penjualan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kembali ke menu utama. Nah, tadi kita sudah coba ya kalau misalnya role kita sebagai pemilik toko. Nah, sekarang kita coba untuk sebagai pembeli atau bayar.
Oke, sebagai pembeli. Nah, di sini kita misalkan mau lihat dulu nih item apa aja sih yang dijual di Kido Store ini. Kita tampilkan produk. Nah, jadi yang dijual ini ya sudah terupdate dari yang tadi tambah stok, hapus stok, dan juga update stok ya. Seperti itu. Kemudian misalnya kita mau beli fitur ya. Fitur nomor 2 beli produk. Nah, di sini kita misalkan nih mau beli yang OP1. Oke, kita masukkan berdasarkan produk kodnya OP1. Jumlah yang mau dibeli, misalkan kita mau beli 2. Oke, produk ditambahkan ke keranjang. Nah, jadi ketika kita masuk ke fitur yang ketiga, lihat keranjang. Nah, sini sudah ini ya, tersimpan ya. Kalau misalnya kita sudah memilih item One Piece, Monkey D. Luffy, stoknya tadi kita sudah masukkan 2 stok. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mau melakukan checkout dan bayar, masuk ke fitur yang keempat. Nah, jadi di sini sudah muncul, akan ada konfirmasi kembali list belanjaannya yang sudah kita pilih tadi. Itu Monkey D. Luffy karakternya, presnya 135.000, stoknya 2 ya. Jadi total yang harus dibayarkan 270. Nah, di sini akan ada opsi bayar sekarang. Jadi ketika kita melakukan yes, itu nanti pembayaran berhasil, terima kasih sudah belanja di Video Store. Nah, jadi ketika kita tampilkan produk lagi, nah, stoknya sudah berkurang karena item Monkey D. Luffy tadi itu sudah dilakukan pembelian sebanyak 2, jadi yang awalnya 6, di sini stoknya sudah sisa 4, seperti itu. Oke, untuk semua fitur dari user sebagai pembeli sudah semua. Dan kita kembali ke menu utama. Nah, di sini program akan selesai dijalankan ketika user itu memilih opsi yang ketiga, opsi keluar. Gitu. Oke, nah di sini sudah. Terima kasih sudah mampir ke Kido Store. Sampai jumpa. Seperti itu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya terkait beberapa role-nya. Itu ada user sebagai pembeli dan juga user sebagai penjual. Oke, paling sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada koreksi atau tambahan, boleh feel free untuk dicantumkan. Thank you.